Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMPN 1 Atap 1 Bojong Gambir. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak akan menerangkan video pembelajaran tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ini merupakan salah satu tugas Lokakarya PPG PAI Dit 2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2024. Tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama adalah melalui pembelajaran inquiry diharapkan siswa SMPN 1 Atap 1 Bojong Gambir ini dapat menghubungkan antara hakikat sholat dan zikir dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, tujuan daripada pembelajaran di materi ini adalah melalui teknik pembelajaran every on is teacher, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar, khususnya di lingkungan sosial atau di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, tujuan daripada pembelajaran materi ini adalah melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik mampu mempraktekkan bagaimana cara melaksanakan sholat dan zikir yang baik dan benar sesuai dengan ilmu fikih. Mungkin itu tujuan daripada pembelajaran materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian apa yang akan dibahas dalam materi ini? Pertama adalah pengertian sholat itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan sholat menurut bahasa, apa yang dimaksud dengan sholat menurut istilah. Kemudian dalam materi ini adalah kita akan mengetahui apa saja syaratnya melaksanakan sholat dan rukun sholat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tentang pengertian zikir menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian yang keempat, hikmah daripada melaksanakan sholat dan zikir. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tata cara atau kaifiat melaksanakan sholat wajib yang baik dan benar menurut ilmu fikih. Anak-anakku sekalian, sholat itu apa? Nah, sekarang kita mempelajari pengertian sholat. Sholat adalah, menurut bahasa, sholat itu ad-du'a'u bi khairin, doa atau permohonan. Setiap kita meminta apapun itu namanya sholat, apalagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat menurut ahli fikih itu kalau dalam istilah dunia pesantren dikatakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'i maksusatin. Artinya sholat ini adalah ibadah yang terdiri dari rangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa sholat itu merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang terdiri dari 5 waktu sholat. Pertama ada sholat zuhur, kemudian ada sholat asyar, kemudian yang ketiga ada sholat maghrib, yang keempat ada sholat isya, dan yang terakhir ada sholat subuh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Sekarang kita lanjutkan tentang syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu ada 8. Yang pertama adalah suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Maka tidak sah sholat apabila orang yang akan melaksanakan sholat itu mempunyai hadas kecil. Hadas kecil bisa disucikan dengan wudu dan hadas besar bisa disucikan dengan mandi. Kemudian yang kedua adalah suci dari najis, baik dalam pakaian, dalam badan, dan di tempat sholat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah syarat sah sholat itu menutupi aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima sudah masuk waktu sholat. Dan yang keenam adalah
mengetahui macam-macam fardu sholat yang 6, dan yang ketujuh, tidak meyakini fardu sholat diyakini perkara yang sunnah, tetapi seluruh rukun-rukun sholat atau fardu sholat itu harus diyakini wajib. Dan yang terakhir, yang ke-8, syarat sah sholat itu adalah menjauhi macam-macam hal yang akan membatalkan sholat, yang jumlahnya kalau dalam kitab Safinatun Najah itu ada 14. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa rukun sholat itu ada 17. Bagaimana dalam buku PAI kelas 7 itu diterangkan. Yang pertama adalah niat. Jadi tidak sah sholat tanpa niat. Seperti kita akan melaksanakan sholat duhur itu, kita membaca niat sholat duhur. Usolli pada duhri arba rakaat mustaqbilan kiblati lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbir pertama dalam sholat itu namanya takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, kalau sakit berarti bisa sholatnya sambil duduk. Yang keempat adalah membaca Fatihah. Tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah. Kemudian yang kelima adalah ruku. Yang keenam, tumakninah dalam ruku. Jadi ruku itu harus tumakninah. Kemudian yang ketujuh adalah i'tidal. Kedelapan, tumakninah dalam i'tidal. Kesembilan, sujud 2 kali. Kesepuluh, tumakninah dalam sujud 2 kali. Ke-11 duduk di antara 2 sujud 2 kali. Ke-12 tumaninah dalam duduk di antara 2 sujud 2 kali. Ke-13 membaca tasyahud akhir. Ke-14 duduk dalam tasyahud akhir. Ke-15 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud akhir. Ke-16 salam ke kanan. Ke-17 tartib atau berurutan. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan tentang pengertian zikir. Zikir itu sendiri sering kita laksanakan, sering kita lakukan, sering kita kerjakan sehari-hari. Zikir itu menurut bahasa apa? Zikir itu menurut bahasa adalah mengingat atau menyebut. Setiap kita mengingat sesuatu atau menyebut sesuatu itu namanya zikir menurut bahasa. Yang kedua, zikir menurut istilah itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara, di antaranya kita membaca tasbih, kita membaca tahmid, kita membaca takbir, kita membaca tahlil dan lain sebagainya. Itu namanya zikir. Misalkan kita membaca tasbih subhanallah, kita membaca tahmid alhamdulillah, kita membaca takbir Allahu akbar, kita membaca tahlil la ilaha illallah dan lain-lain. Itu namanya zikir menurut istilah. Bahkan Imam Ghazali beliau mendefinisikan bahwa zikir itu adalah ikhtiar sungguh-sungguh seorang hamba untuk mengalihkan gagasan, pikiran, perhatian manusia menuju Tuhan dan kehidupan yang abadi di akhirat. Kemudian banyak di Al-Quran itu tentang perintah berzikir. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah tentang hikmah sholat dan zikir. Apa saja sih hikmah sholat dan zikir? Itu banyak sekali. Para ulama menerangkan tentang hikmah sholat dan zikir. Di antaranya yang pertama, dengan sholat dan zikir itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan jiwa. Yang ketiga adalah mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan batin. Dan yang keempat, meninggikan derajat. Jadi orang yang gemar, orang yang selalu sholat, selalu zikir, itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian nomor 5 itu, hikmah daripada sholat dan zikir itu adalah menemani Nabi Muhammad SAW di surga. Kemudian yang keenam adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yakin ketika ada orang yang melaksanakan sholat, melaksanakan zikir dengan baik, maka
akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang mendapatkan atau mendatangkan musibah, malapetaka, kemaksiatan. Bahkan dalam sebuah keterangan diterangkan, aqimis sholat al-dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bahwa sholat dan dzikir itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang sholat berarti pada hakikatnya mereka sedang berzikir kepada Allah. Itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah wahai engkau Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah ketika sholat itu lebih besar keutamaannya, pahalanya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Baiklah, Bapak akan menerangkan dan mempraktekkan bagaimana tata cara sholat yang baik, yang benar, sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Insya Allah Bapak akan menerangkan secara ringkas tentang tata cara melaksanakan sholat. Pertama, kita tegap dulu posisi badannya, kemudian sebelum sholat kita baca niat dulu. Contohnya, usolli bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu posisi tangan bagi laki-laki diangkat. Kemudian ibu jari itu di bawah telinga dan posisi tangan sejajar dengan pundak. Allahu akbar. Untuk perempuan maka cukup kakinya dirapatkan, dan ketika takbiratul ihram cukup posisi tangannya dirapatkan. Kemudian menyimpan tangan ketika takbiratul ihram itu di atas pusar, di bawah dada, sedikit ke arah kiri. Begini contohnya. Kemudian kita membaca surah Fatihah. Kemudian setelah membaca surah Fatihah, kita membaca surat-surat pilihan, mau surat yang panjang ataupun surat yang pendek. Kemudian setelah itu kita melaksanakan ruku. Bagaimana caranya? Allahu akbar. Nah, ini untuk posisi ruku bagi laki-laki. Kalau perempuan dirapatkan begini saja. Ketika ruku, maka si pundak itu wajib rata atau wajib sejajar, tidak boleh ruku seperti ini, kecuali bagi orang tua yang kesakitan pundaknya. Nah, ini posisi ruku sambil baca tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allah. Kemudian melaksanakan itidal, sama itidal itu posisi tangannya ketika diangkat seperti takbiratul ihram. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu. Tidak boleh tangan ketika itidal itu tidak boleh bergerak seperti ini. Nah, jadi langsung dikunci saja kedua tangan tersebut. Sami Allahu liman hamidah. Di samping silahkan mau disimpan lagi di sini seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Silahkan mau di samping juga silahkan. Yang penting posisi kedua tangan itu tidak boleh bergoyang. Baik anak-anakku sekalian, setelah melaksanakan i'tidal, maka rangkaian sholat yang selanjutnya adalah sujud. Bagaimana prakteknya? Prakteknya begini,
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subhana rabbiyal bihamdihi, subhana rabbiyal bihamdihi. Nah, dalam sujud, maka si pantat diangkat, kemudian kedua tangan sejajar dengan bahu. Kalau perempuan itu dirapatkan seperti ini saja. Nah, ini untuk laki-laki. Kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud dikenal dengan istilah julus bainas sajadataini, itu dengan julus iftirosh. Nah, cara duduk iftirosh itu adalah si kaki kanan ditegakkan dan si kaki kiri si kaki kiri itu diganjal dengan pantat gitu. Kemudian beres duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi yang kedua, seperti sama posisinya, praktiknya seperti sujud yang pertama. Kemudian yang terakhir itu adalah diuk atau duduk tasyahud akhir. Nah, itu posisinya duduk tasyahud akhir itu posisi duduk tawaruk atau mencorok, nah, yaitu si kaki sebelah kiri itu ditonjolkan, si kaki sebelah kanan itu tetap ditegakkan. Kemudian ujung-ujung kaki, deriji dalam kaki itu ditempelkan semua ke bumi atau ke tempat sujud. Nah, begini. Kemudian posisi tasyahud ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika hamzahnya lapad la ilaha illallah, si telunjuk diacungkan ke atas, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian setelah itu rangkaian penutup dalam sholat itu adalah salam. Beres membaca tasyahud akhir, dalam tasyahud akhir itu ada sholawat kepada Nabi, kemudian ditutup dengan salam. Posisinya seperti ini atau prakteknya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekilas tentang praktek sholat yang harus kalian pahami, anak-anakku sekalian, yang harus kalian laksanakan dengan baik. Biasanya setelah sholat itu kita diharuskan membaca zikir atau aurad atau wiridan. Ada yang membaca tasbih, ada yang membaca tahmid dan lain-lain. Mungkin itu sekilas tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Semoga bisa bermanfaat, lebih khusus untuk kalian anak-anakku sekalian kelas 7 SMPN 1 Atap 1 Bojong Gambir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.